Yang pertama ada motivasi. Definisinya, motivasi berasal dari kata movere atau menggerakkan, itu dorongan internal dan eksternal yang membuat seseorang bertindak mencapai tujuan. Dalam kerja, motivasi adalah kesediaan individu untuk berusaha optimal demi tujuan organisasi. Dalam bidang kesehatan, motivasi tenaga kesehatan sangat penting karena memengaruhi kualitas pelayanan, kinerja, dan komitmen dan hasil kesehatan masyarakat. Untuk teorinya, yang pertama ada hierarki kebutuhan. Kebutuhan manusia bertingkat mulai dari fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Motivasi muncul jika kebutuhan dasar terpenuhi. Maslow juga membedakan antara motivasi kekurangan dan motivasi pertumbuhan, di mana motivasi tidak hanya muncul karena kekurangan, tapi juga karena keinginan untuk berkembang. Yang kedua ada teori IRG. Teori IRG menyatakan bahwa kebutuhan manusia terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu eksistensi, hubungan, dan pertumbuhan. Yang ketiga ada teori 2 faktor dari Hesberg. Hesberg membagi faktor motivasi menjadi dua, yaitu faktor motivator dan faktor hygiene. Motivator berupa intrinsik, yaitu berupa prestasi, pengakuan, dan tanggung jawab untuk meningkatkan kepuasan dan kinerja. Hygiene yaitu faktor ekstrinsik berupa gaji, kondisi kerja, hubungan kerja. Tidak memotivasi secara langsung, tapi jika buruk menimbulkan ketidakpuasan. Untuk yang keempat ada teori X dan Y dari McGregor. Teori ini jelaskan bahwa dua asumsi dasar tentang sifat manusia dalam bekerja, yaitu teori X yaitu negatif dan teori Y berupa positif. Teori X, karyawan dianggap malas, menghindari tanggung jawab, dan perlu pengawasan ketat berupa gaya otoriter. Untuk teori Y, karyawan dianggap aktif, kreatif, bertanggung jawab, dan diberi kepercayaan berupa gaya partisipasi. Yang kelima ada teori kebutuhan dari Matt Cleland. Teori ini menyatakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh 3 kebutuhan utama, yaitu kebutuhan akan prestasi, kekuasaan, dan afiliasi. Untuk jenis motivasi sendiri ada 5. Yang pertama ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik, motivasi pencapaian, motivasi afiliasi, dan motivasi kekuasaan. Untuk pencapaian, afiliasi, kekuasaan bukan jenis motivasi dasar, tapi merupakan pengembangan atau pendalaman dari teori motivasi, khususnya di teori kebutuhan dari McClellan. Faktor yang mempengaruhi motivasi ada beberapa. Yang pertama ada faktor internal berupa kebutuhan, nilai, sikap, pengalaman, dan pendidikan. Untuk faktor eksternal sendiri seperti lingkungan kerja, kepemimpinan, beban kerja, sistem penghargaan, dan dukungan sosial. Untuk faktor kesehatan atau sektor kesehatan seperti beban kerja dan lingkungan kerja sangat berpengaruh. Faktor pendukung lain berupa keamanan kerja, peluang pengembangan karir, dan hubungan dengan atasan. Peran motivasi khususnya dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan sumber daya manusia. Motivasi berperan penting dalam pelayanan kesehatan karena berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan kinerja tenaga kesehatan. Motivasi yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas, mutu pelayanan, serta loyalitas terhadap organisasi. Menurut WHO, tenaga kesehatan merupakan pilar utama sistem kesehatan, sehingga motivasi menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja, retensi, dan keberlanjutan layanan. Selain itu, motivasi juga mendorong pengembangan SDM melalui pembelajaran berkelanjutan, peningkatan kompetensi, dan inovasi, sehingga tanpa motivasi yang baik, upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan tidak akan optimal. Untuk strategi peningkatan motivasi perlu dilakukan secara komprehensif dengan menggabungkan pendekatan intrinsik dan ekstrinsik seperti pemberian penghargaan dan insentif, pengembangan kompetensi melalui pelatihan, perbaikan lingkungan kerja, serta kepemimpinan yang suportif dan komunikatif. Selain itu, penting juga menciptakan suasana kerja yang kondusif, memberikan pengakuan atas prestasi, dan menyediakan peluang pengembangan karir agar tenaga kerja merasa dihargai dan termotivasi. Dalam sektor kesehatan, pengelolaan beban kerja yang profesional, peningkatan keselamatan kerja, serta dukungan psikososial juga berperan penting dalam menjaga motivasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan seperti Permenkes Nomor 8 Tahun 2019 yang menekankan pemberdayaan tenaga kesehatan melalui pendekatan edukatif dan partisipasi untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Selanjutnya adalah komitmen. Yang pertama adalah definisi dari komitmen. Menurut KBBI, komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen itu adalah suatu bentuk pengabdian atau kewajiban yang mengikat orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu. Menurut Lutens tahun 2011, komitmen itu adalah keinginan kuat seseorang untuk tetap menjadi bagian dari organisasi, berusaha maksimal, dan percaya pada nilai serta tujuan organisasi tersebut. Sedangkan menurut Meyer dan Allen tahun 1991, komitmen itu merupakan kondisi psikologis yang memengaruhi apakah seseorang itu akan tetap bertahan dalam organisasi tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa komitmen itu bukan cuma soal perasaan, tetapi juga melibatkan aspek rasional dan moral dalam diri seseorang. Dalam pelayanan kesehatan juga, komitmen tenaga kesehatan sangat penting karena pengaruh pada kualitas layanan, keselamatan pasien, dan keberhasilan program kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah dimensi komitmen. Berdasarkan teori dari Meyer dan Allen tahun 1991, komitmen dibagi menjadi 3 dimensi utama. Dimensi yang pertama adalah affective komitmen atau komitmen afektif, yaitu keterikatan emosional individu terhadap organisasi. Pada dimensi ini, individu bertahan karena adanya rasa nyaman, bangga, dan memiliki terhadap organisasi. Individu dengan komitmen afektif yang tinggi cenderung terlibat secara aktif dan menunjukkan loyalitas karena mereka benar-benar ingin menjadi bagian dari organisasi tersebut. Dimensi kedua adalah komitmen berkelanjutan, yang didasarkan pada pertimbangan rasional mengenai biaya dan manfaat. Nah, individu bertahan dalam organisasi karena mempertimbangkan kerugian yang akan dialami jika keluar, seperti kehilangan penghasilan, pengalaman, relasi, atau kesempatan karir. Dimensi yang ketiga adalah komitmen normatif, yaitu komitmen yang didasarkan pada nilai moral dan rasa tanggung jawab. Individu merasa memiliki kewajiban untuk tetap bertahan dalam organisasi karena adanya norma, nilai, atau keyakinan tertentu.
Yang ketiga adalah indikator komitmen organisasi. Yang pertama itu ada identifikasi. Nah, identifikasi itu merupakan proses di mana individu menerima, memahami, dan menyelaraskan nilai-nilai pribadi dengan nilai organisasi. Yang kedua ada keterlibatan. Nah, keterlibatan itu mencerminkan sejauh mana individu berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi. Nah, individu yang terlibat tidak hanya menjalankan tugas formal, tetapi juga menunjukkan inisiatif, tanggung jawab, serta kontribusi nyata dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada loyalitas. Nah, loyalitas itu merupakan keinginan individu untuk tetap menjadi bagian dari organisasi dalam jangka panjang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen. Menurut Mayer dan Allen, komitmen organisasi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan individu dan lingkungan kerjanya. Yang pertama ada karakteristik pribadi individu. Faktor ini tuh meliputi usia, tingkat pendidikan, nilai pribadi, motivasi, serta pengalaman kerja. Yang kedua ada karakteristik organisasi. Faktor organisasi itu mencakup budaya organisasi, sistem penghargaan lingkungan kerja, serta gaya kepemimpinan. Jadi budaya organisasi yang positif dan inklusif itu dapat meningkatkan rasa memiliki, sedangkan kepemimpinan yang suportif mampu membangun kepercayaan dan keterikatan emosional. Yang ketiga ada pengalaman organisasi. Pengalaman individu selama bekerja seperti kepuasan kerja, hubungan dengan atasan, serta kesempatan pengembangan karir sangat menentukan tingkat komitmen. Jadi pengalaman kerja yang positif itu akan memperkuat komitmen, sedangkan pengalaman yang negatif itu dapat menurunkannya. Selanjutnya ada dampak komitmen terhadap kinerja dan pelayanan. Yang pertama di dampak pada kinerja pegawai. Individu dengan komitmen yang tinggi itu cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik, produktivitasnya tinggi, serta tingkat absensinya rendah. Selain itu, komitmen juga berkontribusi dalam menurunkan turnover intention sehingga organisasi dapat mempertahankan tenaga kerja yang kompeten. Yang kedua ada dampak pada kualitas pelayanan. Nah, dalam pelayanan kesehatan, komitmen tenaga kesehatan itu berpengaruh langsung terhadap mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta kepuasan masyarakat. Nah, tenaga kesehatan yang berkomitmen tinggi itu akan memberikan pelayanan yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Yang terakhir ada strategi peningkatan komitmen. Itu ada beberapa cara. Yang pertama itu ada membangun budaya organisasi yang positif. Jadi organisasi itu perlu menanamkan nilai-nilai yang kuat dan konsisten agar individu itu merasa memiliki dan terikat secara emosional. Yang kedua yaitu kepemimpinan yang baik. Pemimpin itu memiliki peran penting dalam membangun komitmen melalui komunikasi yang terbuka, dukungan emosional, serta pemberdayaan karyawan. Yang ketiga ada komunikasi yang transparan. Jadi komunikasi yang terbuka dan jujur juga dapat membangun kepercayaan serta memperkuat hubungan antar individu dan organisasi. Yang keempat ada peningkatan kepuasan kerja. Jadi organisasi itu perlu memastikan kesejahteraan karyawannya. Yang terakhir ada pengembangan karir dan kompetensi. Jadi pemberian pelatihan dan kesempatan pengembangan diri itu akan meningkatkan rasa dihargai dan memperkuat komitmen individu terhadap organisasi. Kemudian bagian selanjutnya yaitu kepatuhan. Nah, ada beberapa definisi dari kepatuhan. Nah, salah satunya itu dari KBBI. Menurut KBBI, kepatuhan berasal dari kata patuh yang memiliki arti suka menurut terhadap perintah, taat terhadap perintah, aturan, dan disiplin. Nah, dari beberapa definisi ini ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan atau compliance adalah suatu tindakan atau perilaku menaati dan mengikuti suatu standar atau aturan yang telah diatur dan ditentukan oleh pihak berwenang. Nah, ada 3 tingkat kepatuhan yaitu mempercayai, menerima, dan melakukan dalam bentuk tindakan atau perilaku yang telah mewujudkan kepatuhan tersebut. Kepatuhan dalam pelayanan kesehatan. Nah, kepatuhan ini merupakan menjadi salah satu indikator profesionalisme dan akuntabilitas tenaga kesehatan. Mengapa? Karena kepatuhan terhadap SOP berfungsi sebagai pedoman standar dalam pelayanan karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap SOP ini membantu meminimalkan human error dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Nah, ada beberapa landasan hukum yang menjadi acuan kepatuhan, yaitu salah satunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan karyawan. Yang pertama, yaitu pengetahuan dan kapasitas kognitif. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai isi dan alasan di balik sebuah peraturan, karyawan tidak akan melaksanakannya dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu motivasi. Nah, karyawan dengan motivasi tinggi cenderung menunjukkan ketaatan yang konsisten karena mereka melihat nilai dari kepatuhan tersebut bagi diri mereka sendiri dan bagi organisasi. Kemudian yang ketiga, peran supervisi dan kepemimpinan. Pengawasan pimpinan yang efektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan karyawan terhadap SOP. Kemudian yang terakhir, budaya organisasi dan lingkungan kerja. Kemudian bagian selanjutnya yaitu dampak kepatuhan terhadap mutu pelayanan. Secara umum dampaknya yang pertama yaitu standarisasi mutu. Tanpa kepatuhan, kualitas produk atau pelayanan akan fluktuatif. Kemudian yang kedua, efisiensi sumber daya. Organisasi yang patuh cenderung lebih hemat. Kenapa? Karena mereka meminimalisir adanya pengerjaan ulang, pemrosesan bahan baku, dan waktu yang terbuang akibat kesalahan prosedur. Kemudian reliability. Kepatuhan membangun reputasi merek. Konsumen akan percaya pada organisasi yang mampu memberikan layanan yang konsisten setiap saat. Kemudian mitigasi risiko korporasi. Dari sisi hukum sendiri, kepatuhan adalah perisai perusahaan terhadap tuntutan eksternal. Di bidang kesehatan sendiri dampaknya yaitu yang pertama, keselamatan pasien. Kepatuhan terhadap SOP secara drastis menurunkan angka kejadian tidak diharapkan dan infeksi nosokomial. Kemudian yang kedua, konsistensi luaran klinis. Kepatuhan menjamin bahwa pasien mendapatkan hak perawatan yang sama di setiap shift kerja. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab hukum instansi. Ketidakpatuhan tenaga medis bisa berujung pada gugatan malapraktik yang menghancurkan kredibilitas rumah sakit secara permanen. Kemudian yang terakhir, pengendalian biaya kesehatan. Kepatuhan mencegah biaya yang tinggi akibat kegagalan medis. Bagian selanjutnya yaitu strategi
meningkatkan kepatuhan. Ada beberapa strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan kepatuhan, yaitu yang pertama, sistem reward dan punishment, kemudian yang kedua, kepemimpinan yang baik, ketiga, program pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan, kemudian yang terakhir, membangun budaya organisasi dan lingkungan yang positif. Lalu ada integrasi yang pertama, hubungan motivasi, komitmen, dan kepatuhan kerja, di mana motivasi menjadi pelopor utama dan nantinya berkembang menjadi rasa memiliki terhadap organisasi, kemudian berkembang lagi menjadi komitmen kerja yang mendorong karyawan untuk menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai dan aturan organisasi, dan tidak hanya bekerja untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga karena mereka merasa bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi. Lalu dampak terhadap kualitas layanan dan kepuasan pasien. Dalam sektor kesehatan, motivasi tinggi dan kepatuhan standar pelayanan menghasilkan layanan yang lebih akurat, responsif, dan aman, dan sekitar 25,2% kepuasan pasien berdampak pada persepsi individu dan juga pengaruh terhadap kepercayaan dan loyalitas pasien pada institusi kesehatan tersebut. Lalu konteks tenaga kesehatan, etika profesi, keselamatan pasien, dan beban kerja. Keselamatan pasien atau patient safety sangat bergantung pada tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap prosedur dan standar kerja. Oleh karena itu, motivasi kerja yang tinggi sangat diperlukan agar tenaga kesehatan tetap fokus, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tenaga kesehatan sering mengalami beban kerja yang tinggi, tekanan emosional, serta kondisi kerja yang tidak selalu ideal, yang berdampak pada penurunan kepatuhan terhadap prosedur dan meningkatnya risiko kesalahan medis. Lalu next ada studi kasus di mana pada tahun 2025 sebuah PLTGU di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan, mengalami penurunan kinerja operasional ditandai dengan meningkatnya keterlambatan, turunnya produktivitas, dan pelanggaran SOP. Hal ini terjadi karena tenaga kerja yang didominasi karyawan kontrak atau PKWT dengan masa kerja terbatas dan ketidakpastian karir. Meskipun insentif finansial cukup, kinerjanya tidak meningkat signifikan karena karyawan merasa kurang dihargai, tidak memiliki kejelasan karir, dan rendah keterikatan emosional. Dan akibatnya motivasinya cenderung ekstrinsik dan bekerja hanya memenuhi kewajiban, dan tentunya kepatuhan terhadap SOP tidak konsisten sehingga banyak terjadi pelanggaran. Lalu analisis studi kasus, yang pertama itu motivasinya karyawan kontrak cenderung ekstrinsik atau dengan gaji atau insentif saja, sehingga kepatuhannya tidak konsisten. Mereka hanya bekerja minimal, kurang inisiatif, dan cenderung mengabaikan aturan tanpa pengawasan. Lalu yang kedua, komitmennya, terutama komitmen afektifnya rendah, sehingga karyawan tidak memiliki rasa menjadi bagian organisasi dan bertahan hanya karena kebutuhan atau continuance, sehingga patuh hanya berdasarkan untung dan rugi. Lalu yang ketiga, kepuasan dan kepatuhan kerjanya juga rendah. Jadi lingkungan kerja, penghargaan, dan pengembangan kerjanya rendah dan melemahkan motivasi dan komitmen. Akibatnya kepatuhan terhadap aturan dan SOP tidak optimal sehingga memicu banyak pelanggaran SOP. Lalu selanjutnya ada solusi studi kasus. Yang pertama, dengan mendorong motivasi dari dalam dengan memberi apresiasi, makna kerja, dan peluang pengembangan karir agar karyawan lebih terlibat dan tidak sekedar bekerja karena gaji. Lalu yang kedua, komitmen afektif dengan membangun hubungan atasan bawahan yang suportif serta budaya kerja inklusif agar muncul rasa memiliki dan loyalitas. Lalu yang ketiga, kepuasan kerja dengan memperbaiki lingkungan kerja, sistem kompensasi yang adil, serta hubungan kerja agar karyawan merasa nyaman dan dihargai. Lalu yang keempat, budaya kepatuhan atau compliance culture dengan mengubah kepatuhan dari sekedar pengawasan menjadi kesadaran dan dengan memberikan pemahaman tujuan dan pentingnya aturan dan SOP. Lalu yang terakhir, integrasi strategi yang motivasi, kepuasan, komitmen, dan kepatuhan, empat tadi itu saling berkait dan harus ditingkatkan bersama agar menghasilkan kinerja yang optimal.